Semangat pagi anak-anak sekalian. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi. Tentunya sebelum kita memasuki pelajaran biologi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Edward Utagalu, tentunya salah satu guru biologi di sekolah ini. Oke, nah kami harapkan kalian tetap semangat belajar. Perhatikanlah video yang akan kita saksikan. Oke, tetap semangat. Untuk memulai pelajaran hari ini, yaitu bab pertama tentang ruang lingkup biologi. Apa itu ruang lingkup biologi? Ruang lingkup biologi ini adalah bagaimana kehidupan kita sebagai makhluk hidup yang ternyata tidak bisa berdiri sendiri tanpa dengan makhluk hidup lain serta lingkungan. Lalu dalam penerapan ruang lingkup biologi adalah penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah penerapan biologi dalam kehidupan sehari-hari? Tentu di dalam pikiranmu ada suatu pertanyaan, bagaimanakah penerapan biologi di bidang pertanian? Nah, di dalam pertanian berarti tujuannya adalah bagaimana meningkatkan produksi pertanian. Berarti tidak terlepas ilmu biologi terlibat seperti menemukan bibit unggul, lalu memberantas hama dengan musuh alami. Lalu bila kita dalam keadaan sakit, maka kita pergi ke dokter. Lalu dokter memperhatikan organ-organ tubuh kita. Lantas, organ tubuh kita ini merupakan objek daripada biologi, sehingga bisa diagnosa apa yang menjadi penyakit serta diatasi dengan menggunakan suatu obat. Nah, jadi dalam ruang lingkup biologi ini yang begitu luas, diharapkan kita bisa mengetahui apa sebenarnya biologi itu. Biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Dengan menggali biologi lebih jauh, kita akan mampu memahami makhluk hidup dan memanfaatkannya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, dalam ruang lingkup biologi ini, hal yang perlu kita pelajari adalah biologi sebagai sains serta kerja ilmiah. Nah, yang pertama kita mempelajari bagaimana biologi sebagai sains. Sains itu adalah pengetahuan, dan sains ini merujuk pada sistem untuk mendapatkan pengetahuan melalui pengamatan dan eksperimen serta berbagai bidang ilmu yang bersifat ilmiah. Nah, di dalam bidang sains ini ada dua kelompok, yaitu ilmu sains alam dan ilmu sains sosial. Artinya, biologi sebagai sains dikategorikan sains alam. Nah, sains memiliki beberapa karakteristik, yaitu antara lain rasional. Artinya, sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis, menggunakan nalar atau rasio, yang hasilnya dapat diterima secara nalar oleh manusia, bukan berupa tahyul. Nah, yang kedua, objektif. Artinya, sains merupakan kebenaran apa adanya, karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Nah, yang ketiga, empiris. Empiris artinya sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Dan yang keempat adalah akumulatif. Artinya, sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah, atau diperbaiki sehingga makin sempurna. Nah, itulah merupakan karakteristik sains. Jadi dengan demikian sudah bisa kita bayangkan
bahwa biologi adalah salah satu sains di bidang sains alam. Pengertian dan cabang biologi. Ilmu biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Dalam mempelajari tentang makhluk hidup, ingat bahwa makhluk hidup ada yang bersifat makroskopis dan ada makhluk hidup yang bersifat mikroskopis. Makhluk hidup yang bersifat makroskopis adalah makhluk hidup yang dapat dilihat oleh mata biasa. Tentunya seperti tumbuhan tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, serta manusia. Sedangkan organisme mikroskopis adalah organisme yang tidak dapat dilihat oleh mata biasa secara langsung. Tentunya untuk mengamatinya perlu menggunakan alat-alat bantu seperti mikroskop cahaya, mikroskop elektron. Contoh mikroskopis adalah misalnya bakteri, protista, serta beberapa jenis jamur dan ganggang. Ilmu biologi ini berkembang melalui pengamatan dan eksperimen terhadap makhluk hidup, baik makhluk hidup yang pernah ada atau makhluk hidup yang masih ada. Nah, dari waktu ke waktu ilmu biologi terus berkembang, tentu dengan seiring perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi yang lebih tinggi, menyebabkan ilmu biologi semakin berkembang sehingga terbentuklah berbagai macam cabang-cabang biologi. Cabang biologi. Jumlah cabang biologi semakin banyak seiring dengan munculnya penemuan-penemuan baru. Nah, dalam kesempatan ini kita menampilkan beberapa cabang biologi dan tidak mungkin kita membahas semua cabang-cabang biologi. Nah, sebagai contohnya adalah cabang biologi botani, yaitu mempelajari tumbuh-tumbuhan dengan segala aspeknya. Geologi, ilmu yang mempelajari binatang dengan segala aspek kehidupannya. Anatomi adalah ilmu biologi yang mempelajari struktur tubuh internal makhluk hidup. Nah, jadi seterusnya bisa kamu amati sendiri dan kamu pelajari pengertiannya. Peranan biologi. Biologi tentunya sudah kita ketahui bagaimana pengertiannya serta penerapan ilmu biologi. Penelitian dan penemuan dalam bidang biologi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun ada juga orang yang menyalahgunakan peranan biologi, seperti menciptakan senjata biologi berupa senjata yang menyebarkan kuman seperti virus maupun bakteri. Hal ini menyebabkan timbulnya berbagai penyakit atau bersifat pandemik. Nah, inilah yang tidak diharapkan untuk kesejahteraan manusia. Adapun perkembangan biologi saat ini telah ikut serta menyumbangkan berbagai usaha mensejahterakan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Nah, untuk memahaminya, perhatikanlah tabel berikut. Biologi di bidang kedokteran, yaitu dengan mencangkup organ tubuh. Di bidang farmasi, seperti pembuatan vaksin, vitamin, dan lain-lain. Di bidang teknologi pangan, yaitu dalam pembuatan keju, sosis, maupun sarden. Dalam bidang pertanian, dengan penemuan bibit unggul, serta kultur jaringan. Di bidang peternakan, yaitu menciptakan cloning serta inseminasi berupa menginjeksi sperma ke induk betina. Perikanan, yaitu dengan budidaya udang windu maupun kerang. Di bidang industri, dengan teknik pemisahan logam dari biji, dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pengolahan limbah
menggunakan mikroorganisme. Nah, untuk lebih memahami bagaimana peranan biologi ini, marilah kita lihat video dalam kaitannya tentang peranan biologi. Proses terjadinya bayi tabung. Saat ini teknik reproduksi buatan seperti bayi tabung dipandang sebagai solusi bagi mereka yang ingin memiliki anak namun terhambat oleh masalah kesuburan ataupun masalah genetik. Teknik ini pun telah dipakai oleh setidaknya 70% dari semua pasangan yang mencoba mencari solusi untuk mendapatkan keturunan. Proses bayi tabung melibatkan sel telur dewasa yang diambil dari ovarium wanita dan akan tinggal di laboratorium khusus untuk dibuahi oleh sperma. Jika proses fertilisasi berhasil, maka sel telur akan dipindahkan ke dalam rahim seorang wanita dengan harapan akan terjadinya kehamilan. Teknik ini memungkinkan adanya penanaman lebih dari satu sel telur yang telah dibuahi ke dalam rahim wanita sehingga bisa menghasilkan lebih dari satu anak. Pasangan yang menggunakan teknik ini dapat menggunakan sel telur dan sperma mereka sendiri dalam proses bayi tabung tersebut. Atau bisa juga sel telur yang telah dibuahi ditanamkan di rahim wanita pengganti dan secara genetik tidak terkait dengan anak yang kelak akan dilahirkan. Bayi tabung juga bisa melibatkan sel telur, sperma, dan embrio dari donor anonim. Ada beberapa faktor yang akan menentukan apakah bayi bisa lahir melalui proses bayi tabung, seperti usia dan alasan dibalik ketidaksuburannya. Mengingat sifat prosedurnya yang kompleks, tidak mengherankan jika program bayi tabung ini bisa menghabiskan banyak uang, memakan waktu yang cukup lama, serta ada pula resikonya seperti kegagalan atau lainnya. Kerja ilmiah, apa yang dimaksud dengan kerja ilmiah? Kerja ilmiah itu berupa rangkaian kegiatan dilakukan oleh orang yang memiliki sikap ilmiah menggunakan proses dan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, dalam kerja ilmiah ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini bagaimana? Para ilmuwan menerapkan sikap ilmiah, tentu mereka harus berpikir kritis dan rasa ingin tahunya itu lebih tinggi, sehingga dia ingin menjawab apa yang terjadi pada fenomena alam ini. Nah, jadi banyak kita ketahui para ahli yang sudah menemukan bagaimana menerapkan kerja ilmiah untuk menghasilkan sains-sains baru, seperti Gregor Mendel yang menemukan tentang hukum Mendel, Anthony van Leeuwenhoek yaitu menemukan mikroskop, Alexander Fleming yang berhasil menemukan antibiotik dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah kamu bisa seperti mereka? Bisa saja. Kamu bisa menjadi seorang sains, tentu harus memiliki sifat-sifat ilmuwan. Apa-apa saja itu? Pertama, peka dan kritis terhadap fenomena.
atau kejadian yang terjadi di alam. Tidak percaya pada tahyul, yang artinya kebenarannya tidak terbukti. Rasa ingin tahunya tinggi. Berpikir logis, ya, sesuai dengan rasional, jujur dan objektif terhadap data yang ada. Teliti, tekun, dan tidak putus asa terhadap melakukan suatu percobaan. Optimis terhadap keberhasilan yang kamu kerjakan. Lalu menghargai penelitian orang lain agar ilmu itu bisa berkembang. Yang kedua, pendekatan keterampilan proses adalah suatu cara menemukan sendiri fakta dan konsep ilmiah secara maksimal dengan seluruh kemampuannya. Hal ini adalah dapat kamu lakukan dengan melibatkan seluruh kemampuanmu untuk bisa lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam memecahkan masalah untuk menghasilkan suatu produk sains. Jadi pendekatan keterampilan proses ini menumbuhkan dan mengembangkan diri kalian dibandingkan dengan pendekatan fakta maupun pendekatan konsep. Nah, dalam pendekatan keterampilan proses ini tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah klasifikasi objek. Tentu kamu pernah mendengar apa yang dimaksud dengan klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara untuk mengelompokkan objek berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan. Nah, dengan melakukan klasifikasi ini sehingga lebih menyederhanakan objek untuk memudahkan dalam melakukan penelitian. Nah, suatu contoh. Bila kamu ingin mengetahui bagaimana pengaruh formalin terhadap mamalia, tentu tidak semua hewan mamalia kamu melakukan penelitian. Dengan adanya klasifikasi, kamu bisa mengambil salah satu jenis hewan mamalia, seperti contohnya tikus mewakilinya. Nah, jadi dengan demikian, bahwa tikus ini memiliki sifat yang sama dengan mamalia lainnya, makanya tikus dijadikan sebagai perwakilannya. Yang B, mengajukan pertanyaan. Seorang ilmuwan tentu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap fenomena alam, maka akan muncul suatu kata tanya yang disingkat dengan abdikasim. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Kita ambil satu contoh. Suatu ketika Amir datang ke arah danau. Lalu dia mengamati air danau tersebut, di mana warna air danau itu berubah-ubah. Tentu akan muncul suatu pertanyaan, mengapa warna air danau berubah-ubah? Warna apa saja yang terlihat di danau tersebut? Lalu, apa yang menyebabkan timbulnya perubahan warna pada air danau tersebut? Nah, inilah yang sering ditemukan oleh seorang saintis yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, yang C, melakukan pengamatan atau observasi. Langkah ini memperoleh data atau informasi yang berhubungan dengan objek menggunakan panca indera maupun dengan alat bantuan. Dengan menggunakan alat-alat ini, maka diperolehlah berupa data, yaitu ada data kualitatif. Data ini adalah data tidak berupa angka, melainkan suatu kualitas. Contoh, warna air danau keabu-abuan. Itu arti dari data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam angka dengan bantuan alat bantu tertentu, seperti penggaris, pH meter, termometer, dan lain-lain.
Suatu contoh, pH air sungai 4,0, suhu lingkungan 25 derajat Celcius. Nah, itu berupa data kuantitatif. Nah, suatu catatan, data kualitatif bersifat subjektif dibanding data kuantitatif, sehingga bisa diubah menjadi data kuantitatif. Contoh, dalam percobaan fotosintesa yang menghasilkan banyak oksigen, tentu untuk menghasilkan data kuantitatif, maka diberi tanda banyak plus, ya, sehingga kita bisa memahami berapa banyak oksigen yang dihasilkan. Yang D, menyajikan data. Setelah kita melakukan pengamatan atau observasi, dan hasil pengamatan kita ini bisa diterima oleh orang lain dan mudah dipahami, maka data pengamatan ini disajikan ringkas dan sistematis seperti tabel, grafik, skema, atau gambar. Namun ada perbedaan kalau data kualitatif dapat disajikan dalam bentuk tabel, uraian, kalimat, skema, dan gambar. Sedangkan data kuantitatif disajikan dalam bentuk tabel, angka, dan grafik. Yang E, menafsirkan data. Artinya memberi arti atau makna pada data hasil pengamatan berdasarkan teori yang sudah ada atau kejadian lainnya. Yang F, memprediksi dan memperkirakan. Dua kata ini memiliki arti yang berbeda, seolah-olah memberi arti yang sama. Di mana perbedaannya? Memprediksi adalah membuat dugaan berdasarkan logika. Contoh, seorang anak usia 18 tahun berbadan pendek, sementara kedua orang tuanya berbadan normal. Nah, dapat ditarik prediksi waktu kecil anak itu kurang gizi atau sering sakit-sakitan. Yang kedua atau memperkirakan, yaitu membuat dugaan suatu kejadian tidak diketahui berdasarkan data yang ada. Contoh, perakiraan cuaca. Nampak, kita perhatikan perakiraan cuaca, namun belum dipastikan hujan atau tidak. Yang G, identifikasi variabel dalam percobaan. Jadi jika kamu melakukan suatu percobaan, ada dua hal penting yang bisa kamu bedakan, yaitu kelompok perangkat percobaan itu antara lain. Pertama, kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini artinya perangkat percobaan tanpa diberi perlakuan yang berperan sebagai pembanding. Sedangkan yang kedua, kelompok eksperimen adalah perangkat percobaan yang justru diberi perlakuan tertentu dan bervariasi, atau ini dikenal dengan variabel. Nah, variabel ini merupakan faktor penentu atau faktor yang berpengaruh, dapat berubah maupun diubah. Nah, dalam merancang suatu percobaan, Anda perlu memilih variabel sesuai dengan tujuan percobaan dan alat atau bahan yang tersedia. Variabel percobaan dibedakan. Ada variabel bebas, artinya perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Seperti pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman jagung, berarti variabel bebasnya adalah pupuk, di mana pupuk ini kita buat dalam bentuk tingkatan. Contoh misalnya pupuk 0 gram, pupuk 5 gram, pupuk 10 gram, 15 gram, dan seterusnya. Nah, sedangkan variabel terikat adalah hasil dari perlakuan yang berbeda-beda tadi dalam percobaan atau efek dari variabel bebas, sehingga akan ada pengaruh dari variabel bebas ini terhadap objek yang diamati. Variabel kontrol adalah perlakuan yang sama atau seragam pada semua percobaan dan tidak diteliti pengaruhnya. Suatu contoh, katakanlah kita mau melihat pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Berarti variabel kontrolnya, terus bayangkan mana yang harus sama atau seragam. Seperti jenis bibit.
tentu jenis bibit jagungnya harus sama. Lalu jenis tanah atau asal dari tanah itu tentu harus sama. Nah, itu variabel kontrol. Kalau variabel pengganggu adalah variabel yang harus dihindari agar hasil percobaan sesuai yang diharapkan. Suatu contoh, kalau jenis tanahnya sama, namun perlakuannya ternyata berbeda. Ada tanah yang memiliki tekstur yang kasar, lalu yang lainnya halus. Nah, ini juga harus diperhatikan. Lalu bibit tanaman jagung, tentu yang kita bayangkan harus seragam. Nah, rupanya tanpa kita sadari, rupanya dia tercampur dengan bibit tanaman jagung lainnya. Nah, ini juga bisa mempengaruhi hasil percobaan. Nah, ada satu contoh penelitian dengan judul pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap banyaknya oksigen. Nah, coba kamu pikirkan dan tentukan yang manakah variabel bebasnya, yang manakah variabel terikatnya, yang manakah variabel kontrol, dan yang manakah variabel pengganggu. Oke nak ya, jadi saya harapkan kamu bisa memahami apa yang menjadi pelajaran hari ini. Oke nak ya.